Aku anak remaja, sehat dan kuat, karena papaku memberi hikmat dan pertolongan. Shalom Impactors, shalom anak muda, selamat hari Minggu, happy Sunday, dan selamat memasuki musim panas. Nah, di musim panas gini, enaknya ya kita menyelami firman Tuhan. Firman hari ini dibawakan oleh Kak Betwell dengan tema A Letter for Young People. Untuk aku, kamu, dia, mereka, dan kita semua yang siap mendengarkan firman-Nya. Mari Impactors kita belajar untuk mengembalikan apa yang sudah kita terima dengan cara memberikan persembahan melalui QR Code setelah ini. Ingat ya Impactors, bahwa kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Nah, mari Impactors sebelum memulai ibadah, kita persiapkan hati kita lebih lagi dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama melalui YouTube ini atau melalui onsite. Lindungi setiap dari kami Tuhan, sertai hati kami, sertai pikiran kami Tuhan, sertai para pelayan-Mu Tuhan, supaya dapat memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan, take over Tuhan acara hari ini dan take over hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya, amin. Sekian dari saya Impactors. Enjoy the presence of God.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His soul. Worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, It's a new day dawning. it's time to sing It's time to sing your song again. Whatever may pass, whatever may pass, and whatever lies before me. Let me be singing. Let me be singing in the evening come. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. worship His holy name. Sing like never before. Like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love. And you're slow in anger. Your name is great. Your name Is great. Your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Never before. Oh my soul, I'll worship your holy. Sing bless the Lord, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near, my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years, 10,000 years, and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like
never before. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Yes, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Allah yang dimuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Meskipun hari-hari ini terasa berat, meskipun hari-hari ini terasa tidak adil buat setiap kami, tetapi kami tahu bahwa pusat dari kehidupan kami, bahwa cerita kami itu bukanlah main story dalam kehidupan ini, tetapi the main story dalam kehidupan ini adalah your story, Lord. Ceritamu, kisahmu Tuhan. Biarkanlah dalam setiap kisah kami, nama Allah yang diceritakan, nama Allah yang dimuliakan, nama Allah yang ditinggikan. And yes, Lord, ada 10.000 alasan jauh lebih banyak daripada alasan lain untuk kami gak memuji nama Tuhan. Dan hari ini, nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Dan penyembahan kami bukanlah hanya sekedar lagu yang kami nyanyikan barusan, tetapi lebih daripada itu, penyembahan kami yang sejati adalah kehidupan kami yang Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap kelemahan kami, kuasa Allah semakin sempurna, kuasa Allah yang sempurna itu yang membawa kami untuk bisa memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini Kapitol ingin mengajak kalian bersama membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan ayatnya sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Ini adalah salah satu ayat yang sangat penting untuk diingat, satu ayat yang mestinya kalian memiliki tanda di Alkitab kalian. Ya, kalau kalian memakai Alkitab digital, sebaiknya berilah highlight, sorot ya. Biasanya kalau bahasa Indonesianya disorot bagian firman Tuhan ini. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Mengapa ini penting? Karena ini adalah salah satu ayat yang jelas berkata-kata atau ditujukan kepada anak muda. Berapa banyak yang di sini mengaku atau merasa dirinya muda? Boleh angkat tangan? Oke, ada 10.000 orang di sini. Oh enggak ya. Kita 10.000 penonton di sepanjang di semua channel yang bisa menonton ya tayangan ini. Kita semua adalah anak muda. Oleh sebab itu penting untuk mendengar pesan ini. Ya, dimanapun kalian berada, mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Satu ayat yang sekali lagi dikhususkan, diberikan kepada anak muda. Ada satu kata yang sangat Kak Beto suka, ya kata suka itu sendiri, yaitu bersukarialah, dari kata bersuka. Jadi kalau kita membaca di sini, pengkhotbah berkata kepada anak muda, bersukarialah. Bersukarialah, kata lainnya, bergembiralah. Ayo sukacita, ayo senang, hatimu itu harus diisi dengan kesenangan. Ya, bahkan di situ dikatakan, kalimat-kalimat selanjutnya, biarlah hatimu itu bersuka, hatimu itu jangan sedih, hatimu itu jangan dipenuhi oleh gundah gulana.
tapi hatimu harus dipenuhi dengan yang namanya sukacita, joyful. Gitu. Penulis pengkhotbah dengan jelas berkata demikian. Bahkan dikatakan di situ juga kalimatnya, ikuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Wah, ini sepertinya ia sedang berkata bahwa apa saja yang kamu lihat, apa saja yang kamu ingini, ikuti. Jangan ditahan-tahan. Kalau kita melihat di sini, ini adalah sebuah kalimat yang menarik. Artinya apa? Kadang kita berkata bahwa di dalam firman Tuhan itu ajarannya sepertinya menentang untuk kita ini bisa bersukacita. Ya, membuat hidup ini jadi susah gitu. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi hari ini ada berita, ada satu kalimat yang kita bisa dengar bahwa sebenarnya kita diizinkan untuk bersukaria. Dan sebab itu yang pertama, yang Kak Betul ingin sampaikan kepada kalian, berdasarkan apa yang pengkhotbah katakan. Boleh ditampilkan slide selanjutnya. Maka Kak Betul berani berkata, ikuti apa yang membuat hatimu bersuka. Ikuti apa yang membuat hatimu bersuka. Ini yang getar panggungnya atau kameranya? Tuh. Oke. Ikuti apa yang membuat hatimu bersuka. Itu tadi getarnya sampai gitu. Jadi apa yang menggetarkan hatimu? Gitu. Apa yang membuat hatimu itu bergetar, apa yang membuat hatimu bersuka itu ikuti saja. Begitu. Ya. Ini seperti pengkhotbah katakan, Kak Betul katakan saja kepada kalian. Jadi sah-sah saja rupanya untuk mengikuti apa yang membuat hati kita itu senang. Kalau, next slide, kalau saya tampilkan 3 pertanyaan ini, begitu. Apa sih yang membuat hatimu bersuka? Apa sih yang membuat hatimu itu senang? Coba, tidak usah pikirkan dulu itu penting atau tidak penting, tidak usah pikirkan dulu itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak, tidak usah pikirkan itu dulu. Sekarang kalau Kak Betul kasih kesempatan kalian waktu untuk memikirkan, ya, boleh ditanya, sebelahnya boleh ditanya. Apa sih yang membuat kamu itu senang? Ayo coba silahkan ambil waktu, tanya. Apa sih yang membuat hatimu senang? Mungkin ada yang ngomong, aku senang, kalau kita senang itu berarti itu akan kita lakukan ya. Banyak kita lakukan dalam hari-hari kita. Kalau dari 24 jam mungkin kita akan melakukannya hampir 80% hidup kita akan melakukan yang kita senang itu. Oke. Ada yang berkata, aku senang tidur Kak. Makanya sebagian hidupnya dihabiskan di atas ranjang dan tidurlah dia. Gak apa-apa, ini kan pertanyaannya apa yang menyenangkan hatimu? Oke. Apa kira-kira? Coba. Ada banyak orang yang gak tahu loh apa yang disenangi hatinya. Oh, aduh. Apa sih yang membuat kamu senang? Ya, tebak-tebakan ya misalnya. Ya, kalau misalnya Daniel ini kira-kira bisa ditebak nggak? Dia sukanya apa? Apa ya? Ada yang mau coba tebak? Musik mungkin ya? Suka musik? Lumayan, ya enggak terlalu. Apa yang kamu suka? Apa? Oke, itu cita-citamu pengen jadi sukses. Ini apa yang, kalau kamu melakukan itu tuh kamu seneng apa? Apa? Bantu orang tua. Wah, terpujilah engkau Daniel. Ya, semoga banyak anak muda yang seperti kamu. Kalau lagi bantu orang tua itu seneng hatinya. Oh, aduh. Kesukaan hati dia diisi kalau dia bisa bantu orang tua. Oke, good. Ini pertanyaan apa? Jawaban yang sangat jarang mungkin hari-hari ini ya. Yang jangan mungkin yang apa ya? Itu nanti masalah berguna atau untuk orang sekitarmu. Yang betul-betul yang kamu akui dengan jujur kalau kamu melakukan itu senang. Ayo, apa? Kak Betul misalnya nonton Arsenal main dan Arsenal menang. Wah, itu senangnya minta ampun. Karena sudah lebih dari 10 tahun Arsenal tidak pernah juara. Apa? Kalau Coffee J katakan dia yang menyenangkan hatinya makan. Ya itu bisa dilihat dari bentuknya ya, gitu ya. Terima kasih juga. Apa yang membuat hatimu senang? Kalau perempuan, kalau Kak Betul pengen tanya sama anak-anak yang cewek. TikTok. Oh, nah, maksudnya apa TikTok? Bikin kontennya cuman liatin atau apa? Apanya? Kalau TikTok yang disukai apa sih anak muda? Apa? TikTok.
Kalau Kak Betel sukanya pada waktu nonton langsung dapat rupiahnya, koinnya. Ya kan ada ya, walaupun itu lama sekali itu rupiahnya itu. Apa yang membuat kamu senang? Coba pertanyakan itu dalam hidupmu. Dan pengkhotbah katakan tadi, ikuti saja. Gitu. Ada yang sukanya stalking buka Instagram gitu. Wah, cuman ya enggak ngapa-ngapain, cuman lihat aja. Itu saya senangnya minta ampun ya, ada ya, cuman gitu aja. Ya, senangnya minta ampun. Nah, pertanyaan keduanya adalah, kalau tadi itu adalah membuat kita senang, makan, ada yang katakan Daniel bantu orang tua jadi senang, ada yang bilang lihat TikTok senang gitu ya. Pertanyaan keduanya, apakah yang membuat hatimu itu senang tetapi itu kamu tahu itu berguna gitu? Ada enggak gitu? Tadi mungkin kalau bantu orang tua tadi berguna ya Dan ya, berguna sekali ya. Apa gunanya? Kamu dapat uang saku lebih ya mungkin. Apa? Pahala, oh dapat pahala. Oke lah, oke. Pahalanya langsung, maksudnya tadi itu ya, uang sakunya jadi tambah lebih banyak mungkin. Oke. Berguna gitu ya. Artinya enggak harus berguna itu tadi misalnya kepada orang tua. Tapi memang pada waktu kamu melakukannya suka, itu kamu berguna. Misalnya aku ini suka nonton YouTube gitu ya. Nonton YouTube-nya itu sukanya yang yang agak sedikit berbau presentasi gitu ya. Teknologi-teknologi yang bantu presentasi itu jadi lebih baik. Itu Kak Beto suka nonton gitu ya. Misalnya belajar broadcasting, misalnya OBS gitu ya. Jadi presentasi Kak Beto itu suka. Jadi nontonnya tentang OBS. Wah, kalau kalian tahu yang OBS begitu, mesti kalian tahu. Nah, nonton itu gitu. Nah, itu kesukaanku tetapi juga jadi berguna. Karena pada waktu nonton, ngabisin waktu lihat itu tetapi dapat ilmunya. Oke. Nah, itu disuruh ngikuti sama pengkhotbah gitu. Dan yang ketiga, untuk orang di sekitarmu ada gunanya. Ya tadi Daniel jelas sekali ya, dia sukanya membantu orang tua. Orang tuanya jadi terbantu. Nah kira-kira sekali lagi ada nggak dalam hidupmu yang membuat hatimu tuh senang? Kalau tadi Coffee J sukanya makan itu berguna nggak? Berguna, apa gunanya? Oh mantap, dia bisa berguna bagi orang lain. Bisa cerita, tapi menurut kalian berguna nggak? Setuju nggak dengan yang Kak Vijay katakan tadi? Menurut Kak Betel tidak terlalu berguna. Kenapa? Kalau berguna itu adalah dia tidak hanya cerita, tapi dia mengajak orang lain itu untuk makan di situ. Setuju? Nah, itu yang namanya berguna bagi orang lain, bukan berguna hanya untuk diri sendiri. Ya, kalau cuma cerita, setiap orang juga bisa, ya kan? Oke, tapi ya boleh lah ya. Artinya tadi Kak Vijay maksudnya bantu promo ya. Bantu promo kepada orang yang jualan itu. Nah, rupanya kalau kita perhatikan di sini guys, bahwa sebenarnya pengkhotbah katakan apa saja yang membuat hatimu senang, bersukarialah. Wah, asik ya. Jadi selama kamu masih muda ini, muda itu ada batasan waktunya. Kalau nanti kamu teliti membaca kitab pengkhotbah, dia juga katakan masa mudamu itu ada waktunya. Nanti kamu baca di situ, tiba-tiba ada masa tua yang sepertinya sudah susah untuk kita itu bisa bersukaria di masa-masa tua itu. Kata kitab pengkhotbah. Nah selama kamu masih ada masa mudamu ini ya nggak tahu, anggap saja masa muda itu sampai mungkin ya usia 20-an, sekian lah ya. Bersukarialah, ikutilah kesenangan hatimu, ikutilah pandangan matamu. Apa yang kamu ingini, apa yang kamu lihat, kejar itu, ikuti itu. Jadi, jangan jadi anak muda yang desireless, gitu loh. Jangan jadi anak muda yang tidak punya keinginan apa-apa, gitu. Jadi ternyata keinginan apa yang kita rindukan itu tidak salah. Justru pengkhotbah katakan, kejar. Itu. Mungkin kalau bahasanya hari ini yang keren apa namanya? Passion gitu ya. Punya gairah, gitu. Hari ini Kak Beto setuju sih sama pengkhotbah. Banyak anak muda yang justru di masa mudanya itu sepertinya nggak ada sesuatu yang dia kejar, jadi tidak ada sesuatu yang dia begitu passionate, yang begitu dia itu pengen mencari tahu, dia pengen kejar gitu. Kalau kamu sukanya nonton bioskop ya, ini sebelum zaman pandemi ya, itu ada orang itu yang lain, ada yang sukanya nonton bioskop itu karena tidak ada kerjaan, karena suka-suka gitu aja. Tapi ada ketemu anak muda itu yang begitu mencintai bioskop.
Film baru pasti nonton, film baru pasti nonton. Tetapi sampai ngerti betul ratingnya, ini nama-nama pemainnya gitu ya, reviewnya gimana, wah ngerti betul. Sampai ada yang bisa mencarikan arti-arti rohaninya juga, gitu. Karena apa? Begitu senangnya. Nah itu tidak ditolak, itu yang membuat masa muda itu menjadi penuh gairah. Nah sayangnya, saya ketemu dengan banyak anak muda yang hidupnya seperti berkata demikian. Hidup ini membosankan, hidup ini kok gitu-gitu saja, Kak. Ya kenapa? Karena rupanya untuk menemukan kesenangan di dalam hatimu saja, ya harus kamu temukan dan ikuti itu. Ya. Nah, tetapi ada catatan selanjutnya. Kalau tadi dikatakan di situ, ikutlah keinginan hatimu, ikutilah pandangan matamu, bersukarialah pada masa mudamu. Waktu Kak Betul membaca itu jelas sekali perkataan pengkhotbah itu tidak hanya ditujukan kepada anak muda secara umum. Tapi ia ingin berkata-kata kepada anak muda secara pribadi, secara khusus. Artinya apa? Next. Artinya kesenanganmu, keinginan hatimu itu bisa membuat hidupmu menjadi berwarna. Pilihan itu ada pada dirimu sendiri. Dia sedang ngomong, jangan kamu ini hidup ini didrive dengan keinginannya orang lain. Jangan kamu ini didrive dengan karena tren lagi begini, kamu ikut-ikutan. Ya boleh saja sih. Tapi betulkah tren yang terjadi itu betul-betul kamu menikmati atau tidak? Begitu. Kalau ada anak muda misalnya suka K-pop misalnya, atau K-drama lah ya, ini lagi suka nonton drama. Apakah itu karena tren? Atau betul-betul dia menyenangi begitu. Karena dia betul-betul menyenangi gitu. Karena supaya kelihatan aja, oh teman-temanku semua tahu K-pop, masa aku tidak tahu gitu. Enggak, tetapi betul-betul dia itu menikmatinya. Nah itu yang maksudnya pengkhotbah gitu. Orang akan bisa hidupnya berwarna, orang akan bisa hidupnya penuh semangat, kalau dia itu menyenangi apa yang betul-betul dia senangi. Oke, ya. Apa sih yang betul-betul kamu senangi? Ya kejarlah itu. Jangan apa yang disenangi orang lain, jangan apa yang disenangi iklan. Akhirnya kita karena itu menarik lalu kita coba menyenanginya. Cari tahu betulkah engkau menyenanginya. Kalau ada orang yang berkata suka dengan K-pop atau segala macam, Kak Betul kadang-kadang tes gitu ya. Atau anak-anak Kak Betul tes, kamu betul suka K-pop itu karena ikut-ikutan atau betul-betul kamu menyenanginya gitu. Ya. Cara ngetesnya apa? Lihat histori YouTube-nya. Wah, betulan ternyata. Lebih dari 100-200 nontonnya cuman K-pop semua. Oh berarti senang betulan. Berarti kan sudah menghabiskan waktu banyak untuk menonton itu. Terus tiba-tiba ngecek CCTV. Wah, ada beberapa Kak Betul dapat hadiah CCTV tak pasang di tempat. Kami punya tempat satu ruangan untuk creative room gitu ya. Di situ boleh ngapain saja. Tak cek, oh ternyata mereka menari-nari, ngikutin, gaya popnya diikutin gitu, yang lagi laris diikutin, berarti mereka betul-betul menyenanginya, bukan karena ikut-ikutan. Gitu. Loh itu dicek gitu loh. Nah sekarang pernah enggak kamu ngecek? Gitu. Jadi jangan protes dalam hidup ini enggak menyenangkan, hidup ini membosankan, hidup ini tidak berwarna. Jangan-jangan kita itu hanya melakukan beraktivitas, menyenangi hal-hal yang sebenarnya kita tidak pernah senangi kok. Ayo. Ya. VJ selalu nawarin sama Kak Betul. Ayo Kak, makan Kak. Ini ada satu tempat makanan yang sedang kami incar. Gitu, yang sedang dia ingin promokan Kak Betul. Kak Betul selalu berkata bahwa belum tentu apa yang dia senangi itu, taste-nya itu Kak Betul juga senangi. Gitu. Tapi berkali-kali memang terbukti apa yang dia senangi memang enak, memang hojo, luar biasa. Akhirnya Kak Betul bukan karena suka itu bukan karena ikut-ikutan dia. Tapi betul-betul enak tenan. Nah itu kan jadi enak gitu kan. Itu contoh sederhana. Ya bukan karena untuk menyenangkan hatinya COVID. Oh karena dia itu suka makan ini. Oh dia itu. Terus aku jadi enggak. Karena betul-betul menyenangi apa ini. Nah hidup tuh enak kayak gitu kok. Hidup tuh kan begitu. Kamu tidak didrive hanya karena tren. Hanya karena orang suka ini. Orang senang ini. Terus kamu coba-coba. Bisa, ya. Tapi jangan berarti kita tidak mau mencoba. Coba saja, ternyata betul memang itu enak gitu kan. Ya. Jadi pilihan senang itu, pilihan bahagia itu seperti yang pengkhotbah katakan,
ada di dalam dirimu. Ya, jangan salahkan hidupmu itu tidak bahagia karena orang lain, tidak bisa. Oh ini gara-gara tidak. Kamu punya pilihan, kamu bisa menentukan sikap. Oke, yang pertama tadi ikuti. Cari tahu apa sih kesenangan hatimu. Ya, ini pertanyaan kelihatannya gampang, tapi coba kalau kamu pikirkan, belum tentu kita bisa menjawabnya. Apa sih yang betul-betul membuat kamu senang? Gitu. Main game Kak? Oh enggak apa-apa, silahkan main game. Ya, 3 hari lalu atau 4 hari lalu Kak Beto ketemu sama seorang kakak. Oh, cewek dia. Wah, tapi dia suka main game. Gitu. Dan Kak Beto tahu dia betul-betul bukan pemain game ecek-ecek. Karena di laptopnya dia sudah punya masuk ke akun khusus untuk game. Dia kenal beberapa atlet-atlet e-sport dan segala macam. Wah, dia betul-betul menyenangi. Gitu. Dia hidup di situ. Jadi betul-betul dia main game itu dengan penuh sukacita. Ada orang main game tidak dengan sukacita. Nah, yang penting di situ. Wah, oke? Jadi ikuti, senangi betul apa yang memang membuat bisa hatimu senang. Nah, tetapi yang ayat selanjutnya munculkan, next. Tetapi kalau tadi dikatakan bersukarialah, artinya kita itu diberi kesempatan pada waktu masa muda itu senang aja. Pokoknya senang. Apa yang membuat hatimu senang, kejarlah itu. Ya, jangan jadi anak muda yang tidak tahu apa yang membuat hatimu senang. Gitu ya. Senang ya apa? Yang membuat hatimu bahagia itu apa? Sekali lagi ya, kalau ingat waktu berapa minggu yang lalu ya Kak Beto cerita tentang kebahagiaan. Allah tidak pernah memusuhi kebahagiaan. Malah Allah ingin umatnya itu hidup bahagia. Oke? Bahkan kadang-kadang kebahagiaan di masa muda itu, kesenangan di masa muda itu menjadi modal. Nanti pada waktu kamu sudah mulai berkarir, itu menjadi modal untuk kamu itu bisa mencari pekerjaan. Itu menjadi modal. Tuhan tuh menunjukkan kamu dari masa muda apa sih yang akan kamu kejar dalam hidup ini. Yang sekarang itu menjadi kesenangan-kesenangan, nantinya pada masa tuanya itu menjadi satu modal untuk kamu bisa berkarir di dalamnya. Jadi tidak ada yang salah dengan semua kesenangan itu. Ya makanya aku tidak pernah anti anak-anak yang suka main game, anak-anak yang suka apalagi kecuali kalau sukanya suka gibah, nggak tahu itu ya bisa jadi itu menjadi sesuatu kesenangan yang harus kamu kejar karena suatu kali kalian akan berkarir menjadi host dari news-news yang berkaitan dengan kehidupan seputar gibah menggibah. Bisa jadi gitu. Atau kalian suatu kali akan Tuhan tempatkan menjadi bagian dari Menkom Info gitu ya. Sehingga kalian bisa membuat peraturan-peraturan bagaimana supaya berita-berita yang ada di sosial media itu tidak berisi hanya tentang gibah menggibah misalnya. Karena kalian sudah pernah hidup di dalamnya. Ya kan? Bisa jadi. Jadi semua itu jangan disalahkan dulu. Nikmati saja, kejar aja kesenangan itu. Oke? Wah ini kalian mungkin yang dibilang, wah Kak Betul ini rada sesat-sesat juga ya. Wah semua anak diizinkan. Iya serius. Aku sungguh-sungguh. Silahkan apa yang membuat kamu senang hari ini di masa mudamu. Ikuti, kejar, jalankan sepenuh hati. Wah silahkan kalau kamu main game, kejar sebaik-baiknya. Lakukan sungguh-sungguh. Kalau perlu ada kesempatan masuk jadi tim e-sport, masuklah gitu ya. Ada pertandingan, ikutilah gitu. Ya, ikuti apa yang kamu senangi. Tetapi yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-9 tadi, bersukarialah bla 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 bla, ikuti keinginan tadi, ditutup dengan satu kalimat, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, ini sejalan dengan apa yang menjadi kalimat penutup dari kitab Pengkhotbah, yaitu lanjutkan, next slide. Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan, kita nonton game, kita nonton YouTube, kita nari-nari, kita makan, kita melamun, kita gibah, kita apalagi kita belajar, kita berprestasi, kita main sepak bola, kita apa saja dikatakan, karena itu dikatakan setiap perbuatan, oke? Ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau yang pertama tadi
pengkhotbah ini katakan, ikuti saja apa yang membuat hatimu itu senang. Ya. Pilih apa yang membuat hatimu itu berbunga-bunga waktu mengerjakannya. Ya. Tetapi yang ketiga ini yang sangat penting. Tapi ingat, pada waktu kamu melakukan segala sesuatu yang kamu senangi, ingat bahwa semuanya itu, perbuatan-perbuatan itu akan dibawa ke yang namanya pengadilan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan Allah akan mengadili semuanya itu. Tetapi perhatikan, yang diadili tidak cuman, ini jangan ngomong cuman jadi Allah yang jahat ya. Yang lihat, oh kamu salah ini, kamu salah ini, salah ini. Tidak, dikatakan yang baik dan yang jahat. Ini tunggu, Jenis mau foto Kak Betul. Pose dulu. Karena Kak Betul protes sama dia. Yang difoto kalau online cuman coffee terus ya. Sudah, bagus ya, bagus ya. Tolong dilihat hasilnya, good. Puji Tuhan. Oke, nah next lanjutin. Coba perhatikan 3 kata ini. Muncul kan? Ya. Pengadilan tidak tersembunyi yang baik dan yang jahat. Ini adalah sebuah fakta yang tidak ditolak. Mau kamu orang baik, mau kamu orang jahat, kamu mau sudah kenal Yesus, tidak kenal Yesus, kamu mau orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, semua fakta ini akan kita hadapi. Satu kali kita akan menghadapi yang namanya pengadilan. Allah sendiri menjadi hakim, dia akan menghakimi apa saja yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, apa saja yang sudah kerjakan dalam hidup ini. Dan jelas kata yang kedua, tidak tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan dia. Tidak ada yang bisa disembunyikan, termasuk keinginan hati kita yang paling dalam. Dan yang menarik, yang baik maupun yang jahat. Ya jangan takut juga, jangan takut Allah itu tidak adil. Tidak, Allah kita selalu adalah Allah yang adil. Dia tahu, dia ngerti betul. Dan dia akan menimbang, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan dia. Tentu inilah Allah yang kita punya. Nah, jadi 3 hal ini sangat penting, teman-teman. Ya, ini sangat penting. Oleh sebab itu yang ketiga, tolong dimunculkan. Yang ketiga, Kak Betul akan menganggap bahwa pengkhotbah sedang berkata demikian kepada kita. Sadarlah bahwa Allah memperhatikan hidupku. Ya, sadarlah bahwa Allah memperhatikan hidupmu. Ini kayak gini gambarnya mungkin ya. Ini Kak Betul pakai gambar saya dan pakai gambar CCTV. Kayak sepertinya kita itu sedang diperhatikan. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan perhatikan. Sekali lagi ini bukan hanya bicara tentang hal-hal yang jahat saja, enggak. Bahkan keinginan kita untuk melayani Tuhan. Seperti yang tadi Kak Bram katakan, ayo kita menyembah Tuhan 1 jam ini dengan sungguh-sungguh. Keinginan itu juga Allah lihat. Apakah itu betul-betul dari dalam hati setiap kita itu selalu ingin menyembah Dia. Allah perhatikan itu. Allah perhatikan itu. Menarik, kitab pengkhotbah ini saya rasa bukan kebetulan. Kak Betul pikir ini bukan kebetulan. Di pasal ke-11 dan pasal ke-12 banyak menyentuh bercerita tentang anak muda. Sepertinya dia sedang berkata kepada anak muda, kepada keturunan yang kemudian. Dia katakan, ayo dari masa mudamu, cari tahu apa yang membuat hatimu itu senang. Ya, kejar itu. Karena siapa tahu itu memang itu modal untuk Allah itu bekerja dalam hidupmu. Apa yang kamu senang itu akan kamu kejar, akan kamu kerjakan. Bahkan suatu kali akan kamu persembahkan untuk memuliakan Dia. Lakukan apa saja yang membuat hatimu senang. Dan lakukanlah itu dengan satu kesadaran bahwa Allah memperhatikan hidupmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Saya akan tutup dengan membacakan satu ayat. Klik. Lanjutkan. Ayat ini gampang sekali menghafalkannya, yaitu Galatia 2 ayat 20. Ya. Ingat listrik di rumah, 220. Sekalian di rumah kan 220. Ya. Gampang sekali. Ingat ini, Galatia 2 ayat 20. Ingat sekali, ingat ini ya. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan yang sadar bahwa Allah itu memperhatikan kita adalah sebuah kehidupan yang dicatat di dalam Galatia 2 ayat 20 ini. Pada waktu Yesus mati bagi kita, pada waktu Yesus menebus
dosa kita. Pada waktu ia menghapuskan hukuman atas dosa kita di atas kayu salib. Perhatikan, ayat ini berkata, itu semua adalah karena ia sudah mengasihi kita. Tetapi itu tidak hanya bukti kasihnya dia. Itu bukan hanya sekedar Yesus mengasihi kita. Tapi dikatakan di ayat ini, karena ia menyerahkan dirinya untuk kita. Artinya ini hal yang luar biasa. Pada waktu setiap kita itu diselamatkan, kita itu bukan diperhatikan Allah, itu mungkin tadi gambarnya malah kurang tepat CCTV, tapi itu untuk memudahkan saja. Tetapi yang dilakukan oleh Allah adalah melalui Yesus adalah, Yesus itu in us, dikatakan di situ. Christ in you, kata Paulus. Christ in me. Kristus itu ada di dalam aku melalui pekerjaan Roh Kudusnya, melalui kehadiran Roh Kudus, pribadi Roh Kudus di dalam hidup kita. Kristus, Yesus ada di dalam kita. Coba bayangkan ya, kalau ada anak muda seperti kita, setiap pagi bangun tidur, kita sadar, Christ in me. Yesus ada di dalam hidupku. Kristus hidup di dalam aku, kata Paulus. Kalau kita bisa sadar akan hal itu, wah, kita akan memiliki kehidupan yang sangat bertanggung jawab. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti akan menyerang kebahagiaan kita. Tidak, kita bisa hidup bahagia, kita hidup melakukan apa saja yang kita senangi dengan satu kesadaran bahwa semuanya Kristus itu ada dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah menentang, misalnya tadi makan makanan enak, tidak. Tapi bisa enggak kita waktu makan makanan enak itu sambil sadar bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Wah, keren ya. Alkitab tidak pernah menolak anak muda itu pacaran. Oh, enggak ada kata pacaran ditolak, di sana enggak ada gitu. Tapi bisakah anak muda itu mengambil keputusan, aku mau pacaran tapi dengan satu kesadaran, Christ in me. Wah, itu. Bisa enggak gitu? Alkitab tidak pernah melarang. Wah, tapi ini harus hati-hati ngomongnya ya. Jangan sampai nanti, weh, hore, Kak Betel. Tidak melarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi perhatikan, bagaimana kita ini harus disadarkan bahwa Christ in me, Kristus hidup di dalam aku. Alkitab melarang enggak? Anak sekolah nyontek. Halo? Halo? Enggak, jangan buru-buru ngomong enggak ya. Ingat pelajaran pengkhotbah yang pertama, jangan buru-buru menjawab. Nanti malah enggak pada mau jawab semua ya. Enggak. Enggak ya? Setuju? Yakin Alkitab enggak melarang kita nyontek? Yang setuju bahwa Alkitab mengizinkan kita untuk menyontek, boleh angkat tangan. Oh, enggak ada juga. Ya. Tidak mungkin kita enggak akan menemukan di situ dikatakan, oh itu loh Kak, artinya jangan mencuri. Ya bolehlah dimirip-miripin. Gitu. Tapi masalahnya bagaimana menjawab kita boleh menyontek atau tidak pada waktu sekolah. Sederhana, pada waktu kamu sekolah, pada waktu kamu belajar, pada waktu mengerjakan semua tanggung jawabmu sebagai pelajar, apakah engkau melakukannya dengan satu keyakinan tadi? Christ in me, Kristus hidup di dalam aku. Kalau bahasanya pengkhotbah, Allah itu akan membawa semua itu ke dalam pengadilannya. Wah, tetapi kita sekarang bersyukur karena Kristus ada di dalam hidup kita. Itu yang harus kita ingat selalu. Ini bahas yang videonya yang Coffee. Nonton porno boleh nggak? Oh enggak boleh Kak, enggak boleh Kak. Ini bukan masalah boleh enggak boleh gitu. Tapi pada waktu kamu berselancar di dunia media, pada waktu kamu akan berhadapan dengan begitu banyak konten, begitu banyak tawaran misalnya tentang porn, tentang pornografi itu. Apakah kau sadar engkau adalah seorang yang sudah ditebus, Kristus sudah mati untukmu dan Kristus hidup di dalam hidupmu. Bagaimana engkau akan berhadapi dengan tantangan itu yang real ada di sosial media. Kristus hidup di dalammu. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. 2 ayat 20. Mudah mengingatnya. Oke? Keren ya, pengkhotbah katakan, ikuti saja. Sekali lagi tidak dilarang kamu melakukan A, ini B. Kekristenan bukan ngomong ngelarang itu, ngelarang ini. Tidak. Tapi kekristenan itu bicara tentang
Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita untuk bisa melakukan A atau B itu dengan penuh tanggung jawab. Sehingga satu kali ketika kita ada di pengadilan Allah, kita akan didapati benar. Kenapa? Karena pertama Kristus sudah membenarkan hidup kita di atas kayu salib. Dia menjadi stempel hidup kita sudah benar. Tetapi yang kedua, Kristus melalui Roh Kudusnya juga akan terus menolong kita hidup bertanggung jawab sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Kak Betel mau akhiri khotbah ini dengan mendoakan kalian. Tidak berdoa dengan kata-kata biasa, tapi ingin mendoakan melalui 2 ayat. Silakan ditampilkan dan kalian boleh mengambil sikap doa. Aku ingin berdoa, hal ini terjadi di dalam hidupmu. Roma, doa ini Kak Betel ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kak Betel mau berdoa untuk kalian semua. Mari ambil sikap doa. Tuhan yang sudah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Hidup kami sudah lunas terbayar. Kami bersyukur Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur atas semua itu. Hari ini aku berdoa untuk anak-anak muda-Mu yang sedang berkumpul beribadah, maupun mereka yang ada di mana saja, mereka sedang mengikuti ibadah online ini juga. Tuhan, aku berdoa, biarlah oleh karena kemurahan Allah, biarlah mereka boleh mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu akan menjadi ibadah mereka yang sejati. Hari ini aku berdoa Tuhan, mari taruh tangan-Mu di dada kalian, dimanapun kalian berada, sebagai sebuah tanda kalian menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Hari ini aku mau berdoa bagi setiap anak-anak muda-Mu yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Biarlah hari ini mereka Engkau tolong ya Roh Kudus untuk mereka tidak hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi mereka boleh selalu berubah oleh pembaharuan budi mereka. Sehingga mereka bisa membedakan manakah kehendak Allah. Mereka bisa membedakan, mereka bisa melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, bahkan apa yang sempurna. Tuhan tolong doa ini boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda-Mu ini, di dalam kehidupan Impactors. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kalian. Nah, Impactors, gimana tadi firmannya? Bikin seger kan? Memberkati? Nah, sharingkan dengan kakak kontak kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Impactors dan subscribe YouTube channel Impactors. Sekian dari saya, semoga memberkati. Tuhan Yesus berkati. Satu-satunya Raja dari